Ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan di sini. Nanti kami akan sedikit membawa materi tentang pendataan asesmen nasional kita, persiapan. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah menyangkut dengan hak-hak guru dulu. Hak-hak guru ini kemarin secara rapat koordinasi secara nasional di Makassar kami sudah meneriakan. Meneriakan pertama menyangkut dengan hak-hak guru untuk bagaimana bisa mendapatkan kesempatan dalam hal ini mendapatkan ikut dalam seleksi yang namanya PPG untuk bisa mendapatkan yang namanya tunjangan sertifikasi. Kami perlu sampaikan bahwa ternyata PPG kita yang hari ini SBT cuma mendapatkan 1 orang itu adalah hasil seleksi dari tahun 2017, 2018, dan 2019. Jadi 2019 itu hanya 1 orang dari Seram Bagian Timur yang memenuhi syarat untuk bisa masuk dalam undangan untuk mengikuti PPG. Kami sudah memperjuangkan ini dan sampai detik ini ternyata di tahun 2020 sampai 2021 ini pihak bagian GTK dalam hal ini adalah Dirjen GTK belum melakukan kegiatan yang namanya seleksi PPG. Nah, untuk itu seleksi PPG pun kami sudah meminta bahwa untuk Seram Bagian Timur kami minta untuk tidak dilaksanakan secara online. Tetapi kalau kelak ketika seleksi PPG ini dilaksanakan, alhamdulillah Seram Bagian Timur kami minta untuk secara luring untuk mereka tim harus datang ke Seram Bagian Timur dan melakukan seleksi secara terbuka untuk Bapak Ibu guru semua. Persyaratan untuk mendapatkan PPG ini adalah pertama, guru yang harus terdaftar di dalam data Dapodik itu adalah sebagai guru sarjana S1. Nah, yang menjadi persoalan buat Bapak Ibu sekalian, kendala kami pada saat verifikasi adalah banyak teman-teman Bapak Ibu guru yang selama ini hanya menyatakan dirinya adalah sudah memegang ijazah S1. Yang kuliah, baik itu kuliah di Ambon, kuliah di Makassar, kuliah di Bula maupun yang lain. Tetapi Bapak Ibu setelah mendapatkan ijazah itu tidak pernah berkoordinasi dengan pihak kepegawaian dalam hal ini BKD untuk diminta dalam rangka untuk penyesuaian ijazah itu. Jadi secara faktual sekalipun Bapak Ibu menyatakan bahwa sudah sarjana, tetapi di dalam sistem Dapodik itu, di dalam sistem kepegawaian yang terkonek dengan sistem BKN itu, Bapak Ibu masih berstatus adalah belum sarjana. Ini saya minta perhatian serius dari Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan pendataan agar memperjuangkan hak-hak Bapak Ibu guru itu sekalian. Dan saya minta ini adalah harus berupaya untuk bagaimana caranya bagi yang sudah sarjana tetapi tidak tercover di dalam data Dapodik S1 itu, maka saya minta untuk berkoordinasi dengan pihak BKD agar bisa mendapatkan penyesuaian ijazah. Hal itulah di tahun 2021 ini kami mempertegaskan menyangkut dengan tunjangan yang namanya tunjangan tamsil. Tunjangan tamsil saya sudah menyampaikan bahwa tidak ada pilih kasih di situ. Bagi yang di dalam sistem Dapodik itu belum mendapatkan legitimasi sebagai S1 tidak perlu untuk diberikan tunjangan. Agar Bapak Ibu menjadi catatan buat Bapak Ibu bagaimana caranya mendapatkan tunjangan itu, maka harus terdapat untuk S1. Nah, untuk mengkolaborasi ini program dinas di tahun 2021 agar bisa memperjuangkan hak-hak Bapak Ibu guru, kami juga sudah menindaklanjuti MOU bersama dengan Universitas Pattimura, sehingga surat itu pun kami sudah berkali-kali mengirimkan baik lewat UPTD, lewat kepala sekolah, baik lewat PA Group maupun yang lain. Untuk bagi Bapak Ibu yang belum strata S1, kami minta untuk segera melakukan pendaftaran lewat nomor kontak yang sudah kami sampaikan, lewat dinas yang sudah kami sampaikan. Dan Bapak Ibu perlu catat bahwa insya Allah pelaksanaan ini akan dibiayai
dibiayai oleh pemerintah daerah. Untuk itu bagi yang belum S1, saya minta waktu batasnya adalah tanggal 30 Juni. Jadi jangan sampai dibilang bahwa dinas tidak memperjuangkan hak-hak Bapak Ibu. Untuk itu saya minta Bapak Ibu Kepala UPTD, Bapak Ibu Kepala Sekolah, termasuk di dalamnya adalah Bapak Ibu para pengawas yang sebagai sekolah-sekolah binaan, untuk mengkoordinir guru-guru yang belum strata S1 itu kami minta untuk segera didaftarkan lewat Dinas Pendidikan, dan ini adalah komitmen pemerintah daerah lewat Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk di tahun ini kita akan menyelesaikan Bapak Ibu untuk bisa memperoleh ijazah S1-nya. Kerjasamanya adalah dengan Universitas Patimura. Insya Allah dalam proses perkuliahan nanti kami akan mencoba untuk berubah mindset dalam pelayanannya. Jadi yang dulu adalah kalau kuliahnya di Ambon, sekarang kami berupaya untuk tidak kuliah di Ambon lagi. Seluruhnya kuliah berpusat di Kota Bulang. Di Kota Bulang. Dengan catatan bahwa yang sedikit kami mengalokasikan anggaran adalah mendatangkan para dosen dari Universitas Patimura ke Bulang sebagai kelas jauh. Nah, ini berarti Bapak Ibu, kita bisa menggairahkan perekonomian di Seram bagian timur. Kita bisa menggonjak perekonomian dengan sistem perkuliahan kita di Kota Bulang. Karena kami bayangkan ketika kalau 100 orang calon mahasiswa yang terdaftar, kalau datangnya dosen di 1 bulan 1 kali, pertemuannya 1 minggu, kita membayangkan bahwa tukang becak bisa mendapatkan sedikit berkah daripada kehadiran Bapak Ibu di Kota Bulang. Rumah-rumah kontrak, bisa kamar-kamar kontrak juga bisa mendapatkan itu. Untuk itu saya minta sekali lagi, batas tanggal 30 Juni ya, 30 Juni. Nah, jadi ini waktunya sekarang sudah tanggal 17, tinggal berapa hari lagi. Ini yang dipertegas supaya tujuannya untuk itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan PPG ini kami minta lagi, nanti kami akan telusuri menyangkut dengan SIM PKB. Ternyata Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam SIM PKB, di dalam Dapudik itulah seluruh informasi menyangkut dengan perkembangan pendidikan itu diinformasikan langsung ke yang namanya Dapudik lewat SIM PKB. Nah, ternyata SIM PKB ini setelah kami telusuri, itu ada yang namanya tim-tim yang dibentuk, rumpun-rumpun yang dibentuk itu, ada ketua-ketua itu ternyata penempatannya itu tidak sesuai. Bahkan ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Lewat kesempatan ini bagi rumpun PKB yang sudah dibentuk itu, saya minta nanti akan kita duduk bersama dan kita petakan kembali, dan saya keluarkan SK baru untuk minimal siapa yang berkoordinir itu minimal memahami sedikit tentang IT. Karena ini yang perlu kita dudukkan bersama. Yang berikut lagi, data yang paling valid dari kesemua data itu adalah data Dapudik. Untuk itu saya minta kembali lagi perhatian para kepala sekolah untuk mendorong yang namanya operator sekolah itu harus benar-benar untuk menyesuaikan data-datanya. Sebagai informasi tambahan juga, untuk yang namanya tunjangan, itu tadi tunjangan profesi ya. Untuk tunjangan terpencil, kami juga sudah memperjuangkan untuk bagaimana tidak lagi searsip untuk menggunakan data dari Kementerian Desa. Ini sudah menjadi lokus diskusi buat Kementerian Pendidikan, dan alhamdulillah ada sedikit tergeser. Ada sedikit tergeser di tahun 2021.